Hai teman-teman, perkenalkan saya Dr. Hana Maryani. Saya saat ini merupakan mahasiswa pasca sarjana dari Universitas Respati Indonesia dengan program studi Magister Administrasi Rumah Sakit di kelas 37E. Selamat pagi teman-teman, semoga sehat selalu. Hari ini saya akan menjelaskan sedikit atau sharing sedikit saja tentang HIV dan bagaimana penanganannya di rumah sakit. Nah, HIV sendiri merupakan singkatan dari Human Immunodeficiency Virus, atau artinya adalah virus yang menyerang human dan menyebabkan imunodefisiensi. Imuno itu imun, defisiensi itu adalah kekurangan. Jadi virus tersebut menyerang kekebalan tubuh kita, teman-teman. Di mana kekebalan tubuh merupakan garda terdepan atau perisai utama bagi tubuh kita yang melindungi dari penyebaran bakteri, virus, parasit, jamur, dan lain-lain. Jadi ketika virus tersebut masuk ke dalam tubuh kita, perisai kita sudah sangat berkurang fungsinya dan menyebabkan kita dapat lebih mudah terjangkit penyakit. Lalu apa sih dok bedanya dengan AIDS? AIDS sendiri merupakan akronim dari Acquired Immunodeficiency Syndrome. Syndrome itu artinya gejala, jadi dia adalah sekumpulan gejala yang dapat terjadi karena virus HIV sudah masuk ke dalam tubuh kita. Jadi ketika HIV sudah masuk ke dalam tubuh kita dan menimbulkan gejala, kita sebutnya AIDS ya teman-teman. Nah, lalu bagaimana sih cara penularan HIV? Ini yang biasanya kita sering miskomunikasi ya teman-teman. Apakah HIV dapat menular dari kontak biasa seperti pelukan, ciuman, berjabat tangan? Tentu saja tidak ya teman-teman. Menurut WHO, HIV ditularkan melalui cairan tubuh yang bisa dihasilkan dari satu proses seksual seperti cairan tubuh laki-laki, semen, cairan tubuh vagina yang timbul akibat proses seksual, lalu dari ibu ke anaknya, dari ASI yang diberikan ke janinnya, ataupun dari ibu menularkan ke janinnya saat proses melahirkan. Nah, lalu bagaimana cara menghindari penularan HIV? Ada 5 step ya teman-teman, atau 5 tahapan yang biasa kita sebut sebagai cara untuk menghindari penularan HIV. A, B, C, D, E. Atau A-nya sendiri adalah abstinence, dia tidak melakukan hubungan seksual sebelum menikah. B atau be faithful, dia setia dengan pasangannya, tidak berganti-ganti pasangan, terutama partner seksual. C itu kondom, dia menggunakan kondom karena dengan menggunakan kondom dia bisa mencegah penularan cairan tubuh ketika berhubungan seksual. Yang keempat adalah drug no, yaitu kita say no to drug ya teman-teman. Jadi kita tidak menggunakan narkoba, terutama narkoba injek, karena pada IDU atau injecting drug user pengguna narkoba injek itu tinggi sekali angka HIV-nya teman-teman. Lalu yang terakhir adalah E atau edukasi. Jadi kita bisa saling beredukasi dengan teman-teman kita, saudara kita, bahwa kita bisa melakukan tadi ya teman-teman, A, B, C, D, E. Jangan berhubungan seksual sebelum menikah, be faithful, setia dengan pasangan. Nah, ada beberapa kelompok beresiko dalam HIV teman-teman. Ada 9 kelompok beresiko. Yang satu ada WPS atau wanita penjajah seks. Yang kedua ada LPS atau lelaki penjajah seks. Yang ketiga itu ada waria, wanita pria. Yang keempat itu ada IDU, injecting drug user. Yang kelima itu ada pasangan risti, pasangan resiko tinggi. Yang keenam itu ada LSL, lelaki seks pria. Itu ada serodiscordant atau pasangan lainnya memiliki HIV, terdeteksi HIV. Jadi misalnya suami istri, suaminya terdeteksi HIV, atau istrinya yang terdeteksi HIV. Lalu ada WBP, yaitu warga binaan pemasyarakatan. Yang terakhir ada pelanggan penjajah seks. Jadi dia adalah customer atau pelanggan dari wanita penjajah seks dan lelaki penjajah seks. Seperti yang tadi sudah sebutkan, ada 9 kelompok beresiko. Jika teman-teman termasuk dalam 9 kelompok beresiko, segera periksakan ke rumah sakit atau ke puskesmas terdekat ya teman-teman. Dan itu di beberapa puskesmas itu gratis dan ditanggung. Kalian jangan takut untuk pemeriksaan HIV ya teman-teman. Lalu bagaimana penanganan di rumah sakit? Seperti yang tadi kita sudah jelaskan bahwa
HIV itu dia menyerang kekebalan tubuh yang biasanya ketika kita flu, itu flu aja biasa, kadang bisa sembuh dengan obat, kadang kita memerlukan obat, dan setelah itu kan sembuh. Tapi berbeda dengan penderita HIV, dia kekebalan tubuhnya sudah diserang, jadi mudah sekali terkena penyakit. Biasanya penyakit yang sering mendasari penderita HIV adalah penyakit TB. Jadi TB dengan HIV itu sangat sering terjadi dan dijumpai ya teman-teman. Lalu bagaimana penanganan di rumah sakit dan di puskesmas? Pertama, teman-teman harus melakukan tes laboratorium, dicek dulu. Biasanya akan dicek triple eliminasi sekaligus nih teman-teman, HIV-nya, sifilisnya, dan cek hepatitis B. Jadi kita untuk ngecek 3 ini itu biasanya paket ya teman-teman, dan biasanya itu gratis di puskesmas. Lalu setelah dicek dan dipastikan bahwasannya terdeteksi virus HIV dan apakah yang lain juga terdeteksi, dia akan mulai pengobatan. Nah, di puskesmas sendiri itu sudah bisa ya teman-teman, dalam pemberian obat dari Dinas Kesehatan sendiri sudah memberikan obatnya tuh teman-teman di puskesmas. Selain di puskesmas, teman-teman juga bisa datang ke poli HIV yang ada di rumah sakit. Di rumah sakit sendiri biasanya itu sudah ada program-program khusus untuk menderita HIV, di mana program harian untuk kontrol, untuk pengambilan obat, untuk penyuluhan, untuk edukasi itu biasanya sudah terprogram di rumah sakit. Jadi teman-teman gak usah khawatir, gak usah bingung, silahkan datang ke rumah sakit dan tanyakan bagaimana prosesnya. Dan di rumah sakit sendiri biasanya ada program kolaborasi antara spesialis paru dan dokter penanggung jawab di poli HIV. Jadi biasanya akan terjadi program TB HIV, itu program sinkronisasi antara penderita HIV dan yang juga penderita penyakit TB. Oh ya, saya belum menjelaskan. Obat HIV itu ARV ya teman-teman, atau antiretroviral. Jadi kita meminum obat untuk mencegah pertumbuhan virus itu semakin besar, di mana air ini dapat meningkatkan harapan hidup dan juga kualitas hidup penderita HIV teman-teman. Jadi daripada enggak minum obat sama sekali, malas untuk datang, mending teman-teman datang ke pusat kesehatan seperti rumah sakit dan puskesmas untuk mendapatkan obat ARV ini. Jadi pada penderita HIV bisa kok beraktivitas seperti sehari-hari jika minum obat ARV secara teratur. Jadi teman-teman gak usah khawatir ya. Nah, mungkin cukup sekian teman-teman yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman.